Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Dan yang pastinya sore hari ini Halo Kamtibmas kembali hadir bersama saya Madis Kodana Karang. Ya, pemirsa, berbicara tentang Kabupaten Gianyar yang Kota Gianyar baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-253. Tak lupa saya pribadi dan juga kerabat kerja Halo Kamtibmas mengucapkan selamat hari jadi Kota Gianyar yang ke-253. Tentunya di usianya yang hampir 2,5 abad Niki sendiri akan memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kota Gianyar dan Kabupaten Gianyar tentunya untuk melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari tentunya. Dan bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar kita angkat menjadi topik kita sore hari ini bersama Kabak Ops Polres Gianyar ada Bapak Kompol Inengah Sudiarte SOS. Om Swastiastu Pak Nengah. Sehat selalu Pak Nengah. Iya, sehat. Ya, gimana perjalanannya dari Gianyar? Ini hujan di Denpasar hujan loh Pak. Ya. Di Gianyar gimana? Hujan juga Pak. Hujan juga ya? Oke, baik. Tadi saya sempat mengatakan saya juga mau mengucapkan selamat hari jadi Kota Gianyar yang ke-253 ya Pak ya. 19 April ya Pak ya. Gimana itu acaranya Pak? Lancar Pak? Tunggaro lancar dari awal sampai akhir. Ya. Berjalan lancar. Baik. Harapan kita semua tentunya ya. 253 bukan angka yang bisa dikatakan ini cukup tua juga ya untuk sebuah kabupaten atau kota Gianyar ini sendiri yang akan memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakatnya untuk beraktivitas sehari-hari tentunya. Tapi kalau berbicara tentang Kamtibmas, nah bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di wilayah atau di daerah hukum Polres Gianyar secara umum Pak? Terima kasih. Jadi secara umum untuk situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Gianyar sampai saat ini Tunggaro aman, lancar, tidak ada hal-hal yang menonjol yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk kejadian yang terjadi baik itu kejahatan konvensional jadi relatif masih rendah maupun memang ada sedikit peningkatan di kasus pencurian dengan pemberatan termasuk juga kasus narkotika sampai saat ini juga masih relatif sedikit di wilayah hukum Polres Gianyar. Jadi secara umum memang situasi aman dan lancar, apalagi kemarin kita masih selesai melaksanakan hajatan besar seperti pemilu legislatif, termasuk pemilihan presiden. Jadi tahapan-tahapan semua pemilu itu kita jalani dengan baik, aman dan lancar. Terakhir kita melaksanakan operasi ketupat, yaitu untuk umat Muslim yang merayakan Idul Fitri juga. Berjalan aman dan lancar, tidak ada hal yang menonjol yang dapat meresahkan masyarakat. Dan bisa dikatakan ini situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Gianyar ini cukup kondusif walaupun kalau kita berbicara tentang gangguan Kamtibmas tidak kita pungkiri masih saja terjadi. Termasuk seperti yang Bapak sampaikan tadi ada curat kemudian yang konvensional seperti itu. Bahkan narkotika pun menjadi perhatian seperti itu Pak. Jadi memang untuk zero kriminal tentu tidak mungkin ya dalam satu wilayah. Namun kita tentu selalu untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, rasa aman dengan upaya-upaya kepolisian. Yaitu baik itu preemptif, preventif maupun penegakan hukum sehingga ke depan masyarakat tetap menikmati menjalankan secara roda kehidupannya ini dengan aman dan nyaman demikian. Ya, bahkan kita baru saja dari pihak kepolisian juga baru selesai menggelar operasi Ketupat Agung 2024 ini sendiri. Ada evaluasi yang perlu menjadi catatan dari Polres Gianyar sendiri, Pak? Untuk operasi Ketupat juga sama, jadi baik itu antisipasi warga Muslim yang mudik, baik itu ke arah Pulau Jawa maupun ke Lombok, sampai dengan berakhirnya operasi Ketupat itu berjalan aman dan lancar juga, termasuk juga kecelakaan, tidak ada hal kecelakaan yang mengakibatkan
fatalitas. Jadi semua perencanaan, operasi maupun pengorganisasian sampai dengan pelaksanaan berjalan dengan baik. Termasuk kita pergelaran personil juga sepanjang jalur yang dilalui pemudik juga baik. Sementara sampai saat ini kita masih menunggu beberapa warga masyarakat yang untuk balik kembali ke wilayah Bali khususnya di Gianyar. Dan itu juga menjadi atensi dari Polres Gianyar. Tentu nanti kita akan berkolaborasi dengan stakeholder lain seperti desa adat, termasuk juga kepala desa untuk melakukan duktang ya, pendataan penduduk pendatang yang mungkin yang ada baru datang dari luar wilayah ke Kabupaten Gianyar. Itu sudah dilakukan, Pak? Ini kemarin sudah terus dilakukan setiap hari, itu dari tingkat Polsek berkoordinasi dengan rekan pendesa adat maupun dari kepala desa. Baik, baik. Berbicara tentang kasus yang mendominasi, Pak, kita akan mengakhiri bulan April ini tidak terasa ini sendiri. Ini ada tren pengungkapan kasus apa yang paling menonjol yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gianyar ini sendiri, Pak? Kalau di Gianyar kasus yang menonjol tentu tidak terlalu ada yang mendominasi, namun ada beberapa kasus pencurian pemberatan yang terjadi, namun semuanya sudah kita bisa ungkap berkat kerja keras maupun bantuan dari warga masyarakat untuk memberikan informasi kepada kami. Pihak kepolisian tentu sangat membantu dalam pengungkapan kasus ini. Yang menarik sekali di sini adalah narkotika juga menjadi perhatian, Pak. Betul, karena ini kan menyangkut masa depan anak-anak kita ke depan. Tentu ini kita tetap berkomitmen bahwa kasus narkotika menjadi prioritas dalam pemberantasannya. Karena bagaimanapun kita harus menjaga anak-anak muda kita ke depan sehingga masa depannya tidak terganggu atau terjerumus dengan hal-hal seperti narkotika yang dapat merusak kesehatan dan mentalitasnya. Ada upaya-upaya dari Polres Gianyar sendiri untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang bahayanya narkotika, Pak? Tentu kami berkolaborasi dengan pihak BNN, termasuk juga pihak sekolah, turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi melalui Binlu, oleh Satuan Bimas maupun bersama dengan Satuan Narkoba, turun ke sekolah-sekolah termasuk ke Karang Taruna. Ya, Karang Taruna juga kami sentuh dengan memberikan edukasi dan penyuluhan bagaimana sih narkotika itu dan bahayanya seperti apa. Jadi sedini mungkin anak-anak kita sudah mengetahui bahaya daripada narkotika tersebut untuk melakukan pencegahan lebih dini dan lebih awal sehingga anak muda benar-benar paham bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Ya, bagaimana dengan kasus atau case laka lantas, Pak? Adakah menjadi perhatian dari pihak Polres Gianyar juga mengingat kita mengetahui jalur-jalur yang dilalui oleh masyarakat juga termasuk di daerah hukum Polres Gianyar ini sendiri, termasuk di wilayah Jalan Ida Bagus, bypass Ida Bagus Manteren ke sendiri, Pak? Yeah. Jadi laka lantas dari bulan Februari sampai dengan Maret itu kurang lebih terjadi 183 kasus laka lantas dalam 2 bulan terakhir. Ini meningkat atau menurun nih case-nya, kasusnya? Kalau case-nya menurun. Menurun Ya, karena kemarin kita pergelaran personilnya cukup banyak jelang Hari Raya Idul Fitri. Termasuk itu operasi ketupat kita pergelaran. Jadi untuk secara umum jumlah tren laka lantas kita menurun. Jadi dari 108 menjadi ke 101 di bulan Maret. Termasuk juga meninggal dunianya juga menurun dari 9 orang menjadi 2 orang demikian. Berarti seperti juga tadi ada upaya-upaya dari Polres Gianyar untuk memberikan edukasi sosialisasi betapa bahayanya narkotika ini juga dilakukan untuk memberikan edukasi kepada para masyarakat atau kepada para pengguna
kendaraan, termasuk itu Pak di Tentu Gianyar. sudah pasti itu kami juga di samping memberikan edukasi kepada anak sekolah, masyarakat, juga kami sosialisasi melalui spanduk, banner tentang tata tertib berlalu lintas maupun daerah-daerah rawan laka. Itu kita membuat banner peringatan sehingga masyarakat paham bahwa wilayah ini sering terjadi kecelakaan, sehingga bisa sedini mungkin untuk berhati-hati. Yeah. Ya. Oleh karena itu tentu kita terus berupaya menyadarkan masyarakat bagaimana untuk selalu berhati-hati dan mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga semua masyarakat menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas. Jadi bisa dikatakan tertib dan beretika dalam berlalu lintas seperti itu. Pak Nengah, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi tentang bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar. Tentunya masih bersama Kompol Nengah Sudiarte SOS, beliau adalah Kabak Ops Polres Gianyar. Anda bisa menghubungi kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar masih kita bahas bersama Kabak Ops Polres Gianyar. Ada Bapak Kompol Nengah Sudiarte tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bertanya lebih banyak lagi mengenai situasi khususnya di Daerah Hukum Polres Gianyar di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Bapak Nengah, kita mengetahui ketika akhir libur panjang telah berakhir, nah ini dia yang mobilitas masyarakat kembali menggeliat, kemudian pariwisata kembali ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Kita mengetahui Gianyar masih menjadi daerah favorit dikunjungi oleh turis-turis yang ingin berkunjung ke Bali khususnya. Nah, ini tentunya akan memberikan dampak atau efek kemacetan yang terjadi di beberapa ruas titik di daerah hukum Polres Gianyar. Ini sendiri ada upaya-upaya dari Polres Gianyar untuk agar hal-hal tersebut bisa dikurangi agar tidak terjadi kemacetan yang terlalu membuat para wisatawan kita terganggu seperti itu. Terima kasih. Jadi kami dari Polres Gianyar membuat terobosan di mana setiap weekend, itu Sabtu Minggu, kami melaksanakan pergelaran personil sepanjang daerah wisata, khususnya daerah Ubud, di mana setiap daerah-daerah rawan macet kami tempatkan personil, melaksanakan pengaturan, termasuk juga menyisir sepanjang jalur melalui kegiatan patroli, karena bagaimanapun kadang ada yang pengendara yang tidak taat dengan memarkir kendaraannya di badan jalan. Tentu ini sangat mengganggu aktivitas atau lalu lintas itu sendiri. Oleh karena itu kami juga terus berupaya, termasuk juga berkoordinasi untuk menyiapkan kantong-kantong parkir yang bisa disiapkan untuk para wisatawan. Karena kalau tanpa ada kantong parkir untuk menampung kendaraan, tentu juga para wisatawan juga akan merasa kesulitan. Tentu kami koordinasi dengan Desa Adat, termasuk juga kepala desa untuk menyiapkan. Astengkaro saat ini sudah disiapkan beberapa kantong parkir untuk tempat para wisatawan untuk memarkir kendaraannya, sehingga tidak memakai bahu jalan untuk parkir, karena kita ketahui jalan di Ubud itu kan sangat sempit. Kalau itu dipakai untuk parkir tentu menghambat daripada arus lalu lintas yang dapat berimplikasi dengan kurang nyamannya wisatawan. Karena apabila wisatawan tidak nyaman tentu akan berdampak pada nama baik Bali umumnya,
karena wisata itu kan tentu sangat sensitif, apalagi berkaitan dengan kenyamanan demikian. Jadi ada terobosan setiap weekend, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu ini sendiri itu melibatkan penambahan personil kah Bapak untuk Tentu, memberikan rasa jadi aman di daerah-daerah tempat wisata di Gianyar? ya, di samping kita melibatkan operasional atau personel yang opsional seperti lalu lintas, Samapta, kami juga mengerahkan staf-staf yang ada, yang biasa bagian administrasi di dalam kita terjunkan semua. Jadi semua turun bahu-membahu, benar-benar kita mengantisipasi weekend ini, karena biasanya antara Jumat, Sabtu, Minggu itu terjadi peningkatan arus lalu lintas. Ya, bisa dikatakan ini ketika koordinasi dengan desa adat, kita mengetahui juga sudah terbentuknya Polisi Banjar, kemudian Babin Kamtibmas yang dimiliki ini sendiri. Ini berarti peran Babin Kamtibmas dan Polisi Banjar juga sangat-sangat berperan untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat di daerah hukum Polres Gianyar ini, Pak. Jadi benar, jadi salah satu untuk upaya pendekatan Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat. Tentu sudah kita ketahui Babin Kamtibmas selalu berperan di desa, termasuk juga sekarang saat ini ada Polisi Banjar, jadi setiap Banjar ada polisi. Tentu ini koordinasinya akan lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih instan, sehingga apapun yang ada permasalahan di Banjar atau desa akan cepat kita ketahui, sehingga masyarakat gampang memberikan informasi kepada kami sebagai anggota Polri, sehingga bisa dicarikan solusinya. Demikian, jadi tentu ini sangat membantu masyarakat dengan kehadiran Polri, baik itu di desa maupun di Banjar. Dan itu sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat di daerah seperti itu. Betul. Jadi dengan adanya Polri di tengah-tengah masyarakat dari tingkat desa, tingkat Banjar, dengan komunikasi yang baik, tentu akan ada ikatan batin antara Polri dan masyarakat. Segala sesuatu informasi tentu akan dengan cepat sampai ke Polri, sehingga kita bisa menindaklanjuti. Baik, ada terobosan-terobosan kreatif dari Polres Gianyar juga yang dilakukan Pak untuk mendekatkan polisi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Gianyar ini sendiri Pak. Kami juga melakukan upaya calling system dengan mendekatkan diri kepada tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi mengajak bersama-sama untuk membantu menjaga keamanan wilayah Gianyar, karena tentu keamanan ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Polri, tentu dibutuhkan kerjasama stakeholder, tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda, maupun masyarakat secara umum. Jadi tentu ini diperlukan kerjasama yang simultan dengan masyarakat maupun tokoh-tokoh yang lain. Baik. Kita juga mengetahui ada terobosan nasional yang dilakukan seperti Jumat Curhat dari beberapa Polres ataupun Polresta itu juga dilakukan di Polres Gianyar ini sendiri untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat. Betul. Jadi itu adalah program dari Bapak Kapolri yang ditindaklanjuti sampai ke bawah. Jadi memang setiap Jumat kita melakukan Jumat Curhat, ya, yang turun langsung ke desa maupun Banjar. Jadi tujuannya adalah untuk mendengarkan keluhan masyarakat, mendengarkan curhatan masyarakat. Ya. Tentu dengan demikian kita akan mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dengan cepat, sehingga kita sama-sama mencari solusi, baik itu dari Polri sendiri mungkin dengan instansi lain. Karena tentu curhatan masyarakat ini kita tampung tidak bisa polisi sendiri, tentu melibatkan dengan instansi lain. Termasuk juga ada setiap hari Minggu kita Minggu Kasih. Ya, Minggu Kasih juga sama, kita mendengarkan keluhan masyarakat, termasuk masukan-masukan kepada kami, tentu untuk kebaikan Polri maupun untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ya, kalau menurut data ini Pak, Jumat Curhat itu
curhatan apa yang paling banyak ditampung dari Polres Gianyar ini dari masyarakat yang menumpahkan curhatannya kepada Bapak polisi kita? Biasanya kalau curhatan sih macam-macam ya, Mas ya. Tapi yang paling utama itu adalah masalah trek-trekan, knalpot prong itu yang biasa, yang sering disampaikan oleh masyarakat, termasuk juga kemacetan. Nah, itu yang paling sering disampaikan atau keluhkan masyarakat. Ya, jadi bisa masih di beberapa Polres yang lain juga memiliki terobosan nasional Jumat Curhat ini. Curhatannya sama, seperti trek-trekan, kemudian kemacetan, kemudian knalpot brong. Ini ada upaya dari Polres Gianyar untuk menanggapi curhatan masyarakat tersebut, kemudian menindaklanjuti apa yang harus dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan tersebut, Pak. Jadi kami tentu untuk trek-trekan biasanya setiap malam minggu kami melakukan patroli skala besar, skala besar, termasuk juga patroli dengan 3 pilar. Tentu kita melaksanakan patroli gabungan bersama-sama untuk menyisir ya, atau melaksanakan ke tempat-tempat rawan yang biasa dijadikan ajang trek-trekan bagi anak muda, sehingga kita lebih baik mencegah ya, mencegah sehingga anak-anak itu tidak berkumpul untuk melakukan trek-trekan. Nah, ini yang selalu upaya kita untuk mencegah tersebut, sehingga anak muda tidak turun ke suatu tempat untuk trek-trekan yang sangat membahayakan untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Ya, patroli skala besar. Ini berbicara tentang skala besar ini sendiri, ini melibatkan berapa personil, Pak, yang diterjunkan atau diturunkan untuk mengantisipasi hal tersebut? Jadi kalau skala besar itu sekitar 200 lebih gabungan. Kita ada dari TNI, termasuk dari Satpol PP, jadi personil kita tentu jadi, ini dengan termasuk patroli 3 pilar itu sendiri, Pak? Betul. Ya, dengan 3 pilar itu termasuk juga dari Babin Kamtimas, Babinsa, termasuk dari kepala desa atau pecalang juga ikut melaksanakan patroli gabungan. Ya, ini menyisir tempat-tempat rawan. Ini berarti ada titik-titik rawan yang menjadi perhatian dari Polres Gianyar untuk memantau agar kegiatan trek-trekan itu tidak terjadi, Pak. Betul, kita harus memapping dulu ya, mapping kerawanan lokasi yang tentu dijadikan lokasi trek-trekan. Termasuk juga kita menunjukkan dari unit tertutup dulu untuk memantau situasi. Kalau wilayah Gianyar biasanya di daerah bypass, namun akhir-akhir ini Astungkara tidak pernah terjadi lagi untuk trek-trekan di wilayah Gianyar. Itu biasanya patroli itu dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa sih, Pak? Kita biasanya agar tidak kucing-kucingan dengan mereka tentunya. Kalau ada petugas mereka bisa menghilang. Kemudian ketika tidak ada petugas mereka datang lagi. Kita biasanya laksanakan di jam 23.00 ke atas sampai dengan subuh. Misalnya sampai 04 kita baru selesai. Tentu kita harus mapping dulu wilayah-wilayah, nanti kita bagi kelompok untuk skala besar patroli ini sehingga bisa efektif untuk melakukan pencegahan terhadap kegiatan anak muda. Jadi patroli tersebut dengan skala besar ini sendiri hanya dilakukan pada saat weekend saja, Pak? Tentu tidak. Ada pada saat-saat kegiatan tertentu yang membutuhkan kehadiran personil, termasuk juga ada kegiatan event-event yang memerlukan intensitas tinggi keamanan, sehingga perlu kita juga melaksanakan hal tersebut untuk pencegahan lebih awal. Baik. Kemudian ada Jumat Curhat yang berisikan curhatan dari masyarakat tentang knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Betul. Atau yang lebih populer di masyarakat knalpot brong seperti itu. Itu masih saja terjadi di wilayah hukum Polres Gianyar, Pak?
Masih ada, Masih cuma ada. mungkin masih minim, sudah agak minim karena kita setiap hari melakukan penindakan terhadap knalpot brong, termasuk juga kita dari Dikmas Lantas juga sering menyampaikan baik itu kepada di sekolah maupun di Karang Taruni, Karang Taruna untuk menjelaskan atau memberikan himbauan tentang larangan knalpot brong itu. Ya. Berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Betul. yang ketika ingin mengganti knalpotnya dengan knalpot yang tidak sesuai dengan standarisasi itu sendiri, wah ini hati-hati nih, bisa kena tilang seperti itu kan? Betul. Ini apakah hanya kepada penggunanya saja diberikan penindakan, tetapi produsennya gimana Pak? Sementara sampai saat ini hanya penggunanya saja, jadi begitu kita tindak sampai di kantor tentu sambil harus mengganti itu ya. Kita upayakan, sarankan untuk mengambil yang asli terus kita ganti di knalpot di tempat atau di kantor, sehingga nanti begitu keluar dari kantor dia sudah memakai yang standar. Tidak lagi memakai yang modif, sehingga tidak mengganggu kenyamanan, termasuk suaranya yang bising bisa mengganggu kenyamanan warga masyarakat. Berarti ada alat yang untuk menentukan bahwa knalpot tersebut tidak sesuai dengan standarisasi. Tentu, jadi kita mendengar suaranya saja secara kasat kita mendengar aja secara langsung itu sudah sesuai. Sambil itu memang kan bentuknya juga berbeda dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pabrik. Baik, kadang juga saya nih kalau berhenti di lampu merah ini ada knalpot yang seperti blower di depan saya. Itu berarti bisa termasuk gitu di standarnya yang tidak spesifikasinya seperti itu ya. Bapak Nengah, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih. Kita masih di Halo Kamtibmas, situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Gianyar. Masih kita bahas bersama Kabak Ops Polres Gianyar, Kompol Inengah Sudiarta SOS tentunya. Silakan Anda bisa berpartisipasi di 0361848400 dan juga di 0361848401 tentunya. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini tentang apa yang sudah menjadi curhatan dari masyarakat, khususnya masyarakat Gianyar ini sendiri terhadap bapak-bapak polisi kita yang ada di wilayah atau daerah hukum Polres Gianyar sendiri. Ada trek-trekan, kemudian yang menjadi banyak keluhan dari masyarakat adalah penggunaan knalpot yang tidak standarisasinya, tidak sesuai dengan standarnya, knalpot brong, kemudian yang satunya adalah kemacetan. Dan saya biasanya ketika saya bangun pagi, kemudian melakukan perjalanan, banyak sekali saya lihat di perempatan, pertigaan, setiap pertigaan, perempatan pasti ada bapak polisi yang akan mengatur lalu lintas ini sendiri. Dan itu juga terjadi di daerah hukum Polres Gianyar sendiri Pak, untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat ketika beraktivitas, khususnya masyarakat Gianyar Pak. Ya, jadi salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan, tentu kami juga melakukan penggelaran personil mulai dari pagi hari, di mana setiap persimpangan ataupun pasar, termasuk juga sekolah, di mana aktivitas masyarakat pagi hari itu meningkat, kita menjadi atensi betul karena tentu mempunyai kerawanan, baik itu dia kemacetan, sampai itu juga rawan laka lantas. Tentu ini kita gelar personil di seluruh wilayah Polres Gianyar. Jadi setiap titik-titik kemacetan maupun simpul-simpul kemacetan, termasuk aktivitas masyarakat, keramaian, kita gelar personil di pagi hari. Baik, jadi bapak-bapak polisi dan ibu-ibu polisi yang biasanya berjaga di setiap persimpangan jalan, memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, itu langsung ke lokasi atau memang harus absen dulu kah ke kantor, baru kembali ke melaksanakan tugas Pak? Seperti apa sih Pak? Teknisnya, mekanisme dia dari rumah mereka langsung ke lokasi,
menempati pos-pos yang sudah ditetapkan, karena itu sudah tersprint langsung, jadi sudah tahu posisinya di mana, sehingga nanti pada saat sudah di lapangan tentu kami ada pengawas internal dari Propos yang akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi, berkeliling, sehingga mengetahui keberadaan personel di lapangan. Jadi untuk waktu biasanya dari 06.30 sampai 08.00, nanti setelah itu baru kita melaksanakan apel di kantor. Di kantor, baik. Seperti yang sempat saya sampaikan di awal tadi, ini aktivitas kembali bergeliat, termasuk juga di daerah hukum Polres Gianyar Niki sendiri setelah cukup panjang liburan yang kita lalui Niki sendiri. Berarti ada giat cipta kondisi yang dalam rangka antisipasi gangguan Kamtibmas dari Polres Gianyar yang dilakukan, Pak. Tentu kami juga punya program sesuai dengan program Bapak Kapolda Bali, di mana kita punya program Blue Light Patrol. Jadi setiap malam kita melaksanakan patroli dengan menyalakan rotator, menyentuh daerah-daerah rawan, pemukiman, termasuk daerah-daerah wisata. Ini sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan, menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Berarti ada daerah-daerah rawan juga yang menjadi perhatian dari bapak-bapak polisi dari Polres Gianyar Niki sendiri, Pak? Tentu, jadi berdasarkan dengan mapping daripada wilayah-wilayah tertentu yang pernah terjadi kejadian, baik itu kejahatan maupun termasuk juga laka lantas. Nah, itu yang kita harus jadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan patroli Blue Light Patrol ini, sehingga lebih efektif, lebih efektif pelaksanaannya, sehingga lebih dapat menyentuh masyarakat dalam upaya menjaga keamanan itu sendiri. Kita mengetahui juga bahwa Gianyar yang terbagi dalam beberapa kecamatan, kemudian juga kontur wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan juga. Kemudian adakah terobosan kreatif dari Polres Gianyar Niki sendiri untuk mendekatkan lagi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau bisa dikatakan jemput bola seperti itu, Pak? Jadi salah satu yang terobosannya itu adalah saat ini sudah ada polisi Banjar. Nah, itu kan salah satu upaya untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Jadi setiap Banjar sekarang sudah ada Polri yang terjun, walaupun tidak mungkin setiap hari, tapi paling tidak sudah komunikasi, baik itu dengan para aparat Banjar itu sendiri maupun dengan masyarakat, sehingga setiap permasalahan, keluhan itu bisa langsung disampaikan kepada polisi Banjar itu sendiri. Apalagi saat ini komunikasi sudah cukup gampang, sehingga bisa direspon secara cepat setiap keluhan laporan dari masyarakat. Itu yang bisa dikatakan peran polisi Banjar dan juga Babin Kamtibmas agar bisa menghandle agar setiap potensi permasalahan di desa adat, bisa dikatakan demikian, itu tidak bisa sampai ke pusat, ke Polres seperti itu, Pak. Betul, karena kan setiap apabila ada permasalahan di desa adat tentu ataupun di Banjar, tentu bisa diselesaikan terlebih dahulu di Banjar dengan forum baik itu dari polisi Banjar maupun pecalang maupun dari desa adat. Jadi nanti bisa selesaikan di situ dengan adanya forum itu. Baik, bagaimana dengan pencarian surat-surat atau administrasi seperti itu, Pak, untuk mendekatkan lagi kepada masyarakat? Ini contohlah seperti SIM atau SKCK seperti itu. Masih adakah yang saya dengar pencarian SIM keliling, kemudian SKCK seperti itu, Pak? Kami dari Polres Gianyar punya terobosan di mana ada dengan nama Redite Nemu Bahagia. Redite Nemu Bahagia. Jadi hari Minggu. Jadi hari Minggu ya, pelayanan kepada masyarakat khususnya yang karena hari-hari kerja tidak sempat untuk melakukan atau mengurus surat-surat. Jadi kami membuat program dengan Redite Nemu Bahagia,
Jadi mungkin ada yang mau mengurus SKCK, sidik jari maupun SIM. Nah, itu bertempat di Gor Kebu Iwu Gianyar ya setiap hari Minggu dari jam 8 sampai dengan jam 10. Ya, jadi masyarakat mungkin yang memerlukan pelayanan pada saat hari Minggu silakan. Jadi bisa dikatakan ini sambil menyelam minum air. Itu kan hari Minggu biasanya Car Free Day masih berlaku, Pak. Iya betul. Nah, di situ di Kebo Iwo ya dilakukan dari jam 8 sampai 10. Itu masyarakat bisa langsung ke program Raditya Nebu Bagja itu sendiri untuk pengurusan surat-surat seperti itu, Pak. Betul. Ada kami untuk SKCK, sidik jari maupun SIM ya. Nah, ini tentu biar membantu masyarakat yang hari Senin sampai Sabtu kerja tidak sempat tinggi terlalu padat. Nah, tentu ini peluang untuk yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yang mana kita memberikan pelayanan masyarakat secara baik dengan kegiatan terobosan ini. Ini biasanya apakah hanya di daerah perkotaan saja yang dilakukan Raditya Nebu Bagja, tidak ke daerah-daerah, Pak? Sementara masih di daerah kota dulu, karena tentu aktivitas masyarakat kan masih padat di kota. Silakan nanti kalau memang memerlukan pelayanan itu silakan kami tunggu di setiap hari Minggu. Baik, nah ini bisa juga dilakukan di hari Jumat Curhat itu bisa dilakukan. Nah, selain Raditya Nebu Bagja ada terobosan yang lainnya lagi nggak Pak sih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau semakin mendekatkan polisi kepada masyarakat, memudahkan seperti itu? Kami untuk memudahkan pelayanan ke masyarakat, tentu kami juga ada pelayanan online. Ini yang baik SKCK online itu yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga nanti begitu sudah daftar online nanti datang ke kantor tinggal sudah selesai. Iya, jadi tidak terlalu lama menunggu seperti itu ya. Iya Pak ya. Baik, ini yang dilakukan. Nah ini yang menarik sekali adalah Jumat Curhat itu sendiri, itu kesempatan masyarakat untuk mengeluarkan apa yang diinginkan. Termasuk juga bisakah masyarakat juga mengkritisi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Tentu ya kami, khususnya di Polres Gianyar. Tentu kami kan sebagai institusi tentu masih membutuhkan kritik, saran masyarakat dari masyarakat untuk kami untuk melakukan perbaikan karena tantangan tahun ke depan kan tentu lebih banyak, lebih speed, lebih luas sehingga masukan-masukan dari masyarakat itu sangat membantu kami dalam pelaksanaan tugas. Justru itu yang sangat kami butuhkan. Mungkin ada pelayanan yang kurang baik, terus ada hal-hal yang perilaku kami yang buruk. Tentu ini perlu masukan dari masyarakat sehingga kami bisa hadir lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan maupun memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi intinya adalah polisi pun tidak anti kritik dari masyarakat. Tentu bukan tidak alergi kami dengan kritik. Tentu kami sangat senang apabila ada kritik. Tentu apalagi kritik-kritik yang membangun buat kami untuk kebaikan ke depan demikian. Termasuk juga di Minggu Kasih ini sendiri. Jumat Curhat itu biasanya di mobiling Pak? Dilakukan? Betul. Mobiling di setiap banjar ataupun perkumpulan ataupun instansi. Demikian. Baik. Pak Nenggah Sudiarto selaku Kabag Ops Polres Gianyar tentunya ada pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Gianyar ini sendiri untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat, khususnya masyarakat Gianyar dalam beraktivitas, Pak, silakan. Jadi kami dari Polres Gianyar mengimbau kepada masyarakat, marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Pada kita menjadi masyarakat bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri sehingga ke depan tetap keamanan akan terjamin sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan aman dan lancar. Termasuk nanti ke depan kita akan menghadapi pemilu kada. Ini tentu pesan saya agar pelaksanaan pemilu kada juga bisa berjalan aman dan lancar,
memang demokrasi itu sangat indah, perbedaan itu biasa, namun jangan dijadikan hal yang menakutkan, tapi bergembira karena demokrasi itu kan memberikan suara kepada siapapun yang memang menjadi pilihannya. Termasuk juga kami mengimbau kepada pengguna jalan, ya, tentu agar selalu berhati-hati di jalan, karena keselamatan di jalan lebih penting. Keluarga menunggu di rumah, patuhi rambu-rambu yang ada, termasuk juga kurangi kecepatan, ya, karena apabila kecepatan tinggi seluruh pengendalian dirinya akan sulit. Oleh karena itu marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan harapan. Demikian. Ya, berbicara tentang kenyamanan, keamanan di suatu daerah bukan hanya menjadi tugas polisi. Mari kita berpikir untuk atau menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Pak Nengah, terima kasih. Saya Madi Karang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.